Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat? Pada pagi ini tentunya kita akan memulai pembelajaran kita lagi, yaitu pendidikan IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama untuk mengucapkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, dengan sudah dibacakannya doa tadi, kita berharap pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan, serta teman-teman semua belajar dengan senang hati. Pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial ini kita akan mempelajari pada subtema lembaga sosial ya teman-teman. Pada subtema lembaga sosial ini saya akan mencoba melihat RPP kita ya untuk pembelajaran kita pagi ini. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai gitu ya teman-teman. Untuk itu boleh dicatat mengenai kompetensi dasar dari pembelajaran kita ini, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dapat dicatat ya teman-teman, agar nanti kita akan melakukan pretest di akhir pembelajaran ini agar teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan, karena ini juga berpengaruh terhadap nilai di akhir semester kita nanti. Nah, untuk KD saya ulangi lagi, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan budaya. Nah, untuk KD berikutnya yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, dapat kita lihat ya bahwa pembelajaran hari ini yaitu mengenai interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Jadi, untuk lembaga sosial ini tentunya kita memerlukan nilai dan norma. Pada nilai dan norma ini memberikan pedoman untuk kita melakukan suatu hal dalam sebuah lembaga tersebut. Begitu ya. Setelah itu kita masuk kepada indikator. Indikator pembelajaran ini merupakan hal-hal yang akan kita pelajari nantinya ya, materi mengenai apa saja yang akan kita bahas begitu. Nah, untuk yang pertama kita harus mengemukakan pengertian lembaga sosial. Kita catat ya. Nanti indikator yang akan kita pelajari yaitu lembaga sosial. Pengertiannya terlebih dahulu ya. Setelah kita mempelajari pengertian lembaga sosial ini, kita akan masuk kepada
macam-macam norma. Jadi dengan norma-norma yang kita pelajari ini, tentunya kita akan dapat berpatokan atau mendapatkan bagaimana tata cara kita melakukan suatu perilaku, tindakan dalam sebuah lembaga sosial, begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk nantinya kepada tingkat-tingkat norma. Norma itu memiliki tingkatan nilai gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti dari lembaga sosial tersebut. Yaitu yang pertama, kita masuk kepada pengertian fungsi dari yang lembaga yang pertama kali kita temui, yaitu seperti contohnya apa teman-teman? Ya, lembaga keluarga. Dari lembaga keluarga ini, maka karakter atau sikap pertama seseorang akan terbentuk di dalamnya. Nah, setelah kita masuk kepada lembaga yang pertama, yaitu lembaga keluarga, tentunya di dalam lembaga keluarga itu kita diajarkan nilai dan norma bersikap, beribadah, dan lain-lainnya begitu. Nah, biasanya kita sudah mempelajari agama terutama di keluarga kita itu sejak dini ya. Setelah itu kita akan masuk kepada lembaga keagamaan yang kedua. Lembaga sosial itu yang kedua yaitu lembaga agama, dimana misalnya kita sebagai umat Islam kita dapat belajar mengaji, belajar tahfiz, belajar rukun sholat, begitu ya. Sampai di sini kita dapat paham semuanya teman-teman. Nah, saya harapkan paham ya. Dan itu poin-poin penting dari penjelasan ini perlu untuk dicatat karena kita nanti akan mengadakan pretest. Nah, selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yaitu lembaga apa yo? Nah, kita akan membahas lembaga ekonomi. Pada lembaga ekonomi kita tentunya akan membahas tentang siapa saja yang berperan dalam perekonomian ini, bagaimana jalannya perekonomian, begitulah ya semacamnya. Nah, yang berikutnya yaitu yang paling penting. Nah, yang paling penting dalam semuanya penting ya, dan kita sekarang sedang melakukan itu. Siapa yang bisa mencoba untuk menjawab lembaga apakah berikutnya yang akan kita pelajari? Ya, yaitunya lembaga pendidikan. Nah, dengan pembelajaran kali ini tentunya lembaga pendidikan akan sangat berperan dalam kehidupan kita. Dengan adanya pendidikan, maka akan ada apa? Adanya pertemuan kita sama guru. Guru-guru mentransfer ilmunya kepada murid-murid agar muridnya juga mendapatkan pengetahuan, begitu ya. Nah, yang terakhir yaitu lembaga politik. Lembaga politik ini dapat kita lihat seperti partai, DPR, itu lembaga politik ya. Nah, untuk terakhir kita akan masuk kepada tujuan dari pembelajaran kita ini. Tentunya sebuah hal yang kita lakukan akan ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, teman-teman semua tentunya akan dapat mengemukakan pengertian dari lembaga sosial. Dan teman-teman juga dapat menjelaskannya apa itu lembaga sosial. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat menjelaskan tingkat-tingkat norma. Siswa dapat menjelaskan jenis dan fungsi kelembagaan keluarga. Jadi
kelembagaan keluarga, jenis dan fungsi lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan kita nanti akan mampu tentunya untuk menjawab pretest yang akan dilakukan di akhir pembelajaran ini. Baiklah, untuk masuk kepada materi pembelajaran ini, tentunya Ibu akan menayangkan materi pembelajaran untuk lebih fokus kepada teman-teman semuanya. Maka Ibu akan menayangkan materi pembelajaran ini secara full ya, dan teman-teman bisa mendengarkan suara saya untuk menjelaskan materi hari ini. Oke? Bentar ya. Kita cari materi pembelajaran kita dan kita tayangkan, lalu saya akan menjelaskannya. Nah, ini adalah merupakan lembaga keluarga. Selanjutnya lembaga agama, dan ini merupakan lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, serta lembaga politik. Bisa dicatat ya. Lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah teman-teman, tadi kita seringkali menyebutkan atau saya seringkali menyampaikan yaitu mengenai norma. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam norma tersebut. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama yaitu berupa perintah-perintah, larangan-larangan yang diajarkan yang berasal dari Tuhan. Norma agama sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah. Yang kedua, norma kesusilaan. Pada norma kesusilaan ini, peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan berhubungan dengan suara hati nurani manusia. Norma ini berwujud akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Ketika sikap kesusilaan seseorang itu tinggi, maka ia dapat membedakan bagaimana dan apa saja hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk menurut hati nurani mereka masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Sifat norma ini relatif, maksudnya norma kesopanan di suatu daerah bisa berbeda dengan norma kesopanan masyarakat di daerah lain. Artinya bagaimana? Norma kesopanan itu peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat, atau dapat kita lihat seperti lingkungan kehidupan seseorang itu, maka terbentuklah norma kesopanan dari hal tersebut. Makanya untuk itu kita perlu memilah dan memilih pergaulan kita, pertemanan kita, agar apa? Agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang tidak menaati norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Jadi untuk lingkungan pertemanan ini kita tentunya tidak gampang ya. Karena apa? Karena itu akan berdampak kepada seluruh norma yang harus kita jaga. Ketika kita berteman atau kita ikut dengan lingkungan suatu yang tidak baik, tentunya akan juga membawakan diri kita kepada suatu hal yang baik juga. Yang keempat dari norma-norma tersebut yaitu norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara. Contohnya, wajib membayar pajak, pengendara motor dan mobil harus memiliki SIM dan sebagainya. Norma hukum ini memiliki sifat memaksa, tujuannya untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Jika
suatu norma hukum ini tidak ada di dalam masyarakat, dapat kita bayangkan dong seberapa banyak masyarakat Indonesia yang nantinya akan memiliki idealis yang berbeda-beda, mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jika tidak adanya norma hukum, maka kita akan saling berperang, saling menyakiti, saling mencela. Tentunya itu tidak baik ya. Jika seseorang tersebut melanggar dari norma hukum ini, akan mendapatkan sanksi tegas seperti denda atau penjara. Norma membuat kita menjadi mengerti. Jadi norma ini akan memberikan kita pemahaman mengenai apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan dengan masyarakat lainnya. Oke, tadi kita sudah masuk kepada macam-macam norma. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam norma juga, tetapi berdasarkan kepada sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya, norma itu ada dua macam. Yang pertama, norma non-formal. Yang kedua, norma formal. Apa perbedaannya? Norma non-formal ini yaitu sifatnya cenderung tidak mengikat masyarakat umum. Sedangkan norma formal, norma yang sifatnya lebih mengikat masyarakat umum, pelaksanaannya pun tegas, bahkan apabila dilanggar akan diadili. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu lembaga yang bersifat normal formal, yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum itu disebut dengan norma formal. Masuk pada tingkatan dari norma itu, yang pertama yaitu usage atau cara, tingkatannya paling bawah, sehingga kekuatannya pun lebih lemah. Norma ini tentang perilaku seseorang dalam masyarakat yang dilaksanakan ada batasannya, tidak terus-menerus. Apabila dilanggar, sanksinya hanya berupa teguran maupun celaan. Nah, dapat kita beri contoh untuk norma yang pertama ini, yaitu masuk kepada tata cara kita dalam masyarakat. Misalnya, kita membuang sampah sembarangan, maka kita akan mendapatkan teguran, misalnya dari guru kalau di sekolah ya. Nah, itu contoh dari norma usage atau yang dasar, tidak memiliki sanksi yang kuat. Tapi berbeda lagi ceritanya dengan apabila kita membuang sampah di negara maju. Tentunya kita akan masuk kepada lembaga hukum, kita akan diberikan sanksi yang tegas mengenai itu. Jadi makanya kenapa lembaga sosial itu bersifat menyesuaikan dengan lingkungannya seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, seperti ini contohnya ya. Yang kedua yaitu kebiasaan. Berbeda dengan usage ya. Kalau folklore itu atau kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus, dilaksanakan dengan sadar, dan yang dilakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya yaitu mores, tata kelakuan. Kelakuan-kelakuan yang secara umum mencerminkan bermacam sifat hidup dari sekelompok manusia. Hal tersebut mempunyai kegunaan untuk mengawasi terhadap tata kelakuan masyarakat. Jika kita lihat usage tadi berpatokan kepada individu, maka mores ini adalah tata kelakuan yang lebih luas lagi. Hal tersebut mempunyai kegunaan untuk mengawasi terhadap tata kelakuan kemasyarakatan kita, masyarakat secara luas ya. Yang keempat yaitu norma custom, adat istiadat. Norma yang memiliki integrasi kuat terhadap masyarakatnya, yang memilikinya, yang kemudian menjadikan pedoman teratas dalam hidup bermasyarakat. Nah,
Nah, dari norma adat ini juga ada berupa sanksi. Sanksi untuk pelaku yang melanggarnya pun cukup berat. Tetapi itu tidak dilakukan dengan secara hukum negara ya, tetapi dilakukan dengan hukum adat ketika ada pelaku yang melanggar peraturan adat tersebut. Nah, sekian pembahasan pembelajaran kita ini. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, macam-macam norma. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan norma. Untuk hari ini tentunya hanya sampai di situ dulu kita dapat membahas pembelajaran ini. Materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk terakhir ini saya persilahkan kepada teman-teman untuk membaca ringkasannya yang tadi yang sudah dicatat sembari mendengarkan penjelasan saya ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, tetapi ada satu langkah lagi yaitu pretest yang akan kita lakukan dengan beberapa soal. Kita akan memberikan 3 saja soalnya ya. Silakan dibaca ringkasan teman-teman terlebih dahulu. Sudah ya, waktu untuk mengulang catatannya sudah habis. Selanjutnya kita akan masuk kepada kuis. Teman-teman bisa menyiapkan 1 lembar kertas kosong dan 1 pulpen. Semua mejanya kosong ya. Kita akan masuk kepada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan pengertian dari lembaga sosial. Nah, soal kedua, dari beberapa macam-macam norma sosial tersebut, pilihlah 1 norma sosial dan jelaskan. Yang ketiga, soal yang ketiga. Kita masuk kepada tingkatan dari norma sosial. Soalnya sama yang soal kedua, yaitu berikan 2 tingkatan norma sosial dan jelaskan masing-masing pengertiannya. Soal kita kali ini yaitu ada 3 soal ini saja. Untuk kepada teman-teman silahkan menjawab dengan teliti dan jelaskan sejelas mungkin, karena ini akan dinilai nantinya ya. Untuk jawaban masing-masing diharapkan teman-teman tidak ada yang melakukan kerjasama, karena ini sebagai evaluasi harian kita, bagaimana pemahaman teman-teman terhadap suatu pembelajaran, dan nantinya kita akan tahu mana materi yang akan kita bahas ulang dan materi yang sudah teman-teman pahami. Selesai ya teman-teman. Silahkan semua lembar jawabannya dikumpulkan, karena nilai akan saya bacakan di pertemuan berikutnya. Jawaban teman-teman tentunya akan dikoreksi terlebih dahulu.
Silahkan kumpulkan. Semuanya lembar jawaban dikumpulkan. Nah, setelah terkumpul semuanya, tentunya kita mengambil inti dari pembelajaran kita hari ini. Intinya apa? Kita mendapatkan pesan moral. Pesan moral kita yaitu berupa nilai dan norma yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Tentunya teman-teman dapat mengkondisikan diri di mana teman-teman berada dan di mana teman-teman mengunjungi suatu tempat. Tentunya alangkah baiknya, serta akan terbentuklah beberapa orang cerdas di balik itu semua, yang ketika dia dapat memposisikan dirinya sesuai tempat yang dikunjungi atau dihadiri, begitu ya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, alangkah baiknya duduk dengan rapi, membacakan rasa syukur kita terhadap pembelajaran hari ini, karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Berdoa mulai. Nah, selesai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.